Podcast Polda Jogja. Sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam podcast Polisi Punya Podcast. Kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa dan sangat istimewa bagi kami khususnya di podcast. Beliau adalah Brigadir Jenderal Polisi Raden Slamet Santoso, SHSIK. Beliau per 1 Mei 2020 mengemban amanat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Tapi ini tetap dalam protokol kesehatan. Tetapi untuk membuat masyarakat percaya bahwa kami saat ini sedang ngobrol santai bersama Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, berkenan sekiranya Bapak membuka sebentar aja maskernya untuk membuktikan bahwa benar-benar saya sedang bersama Bapak Wakapolda. Oke, buka gini ya. Siap. Terima kasih Bapak. Ya. Betul kan, saya nggak bohong loh, saat ini kami sedang bersama Asli. Bapak Wakapolda. Iya. Sebelumnya kami mengaturkan terima kasih Bapak sudah berkenan memberikan waktu kepada kami khususnya podcast Polisi Punya Podcast Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa berbincang santai dan lebih dekat dengan Bapak Wakapolda. Ya. Ya. Bahagia Bapak hari ini? Alhamdulillah. Saya lebih bahagia lagi. Harus selalu bahagia. Nah, Bapak Wakapolda. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ya Pak ya. Ini bersama Bapak Wakapolda kita akan lebih dekat lagi karena katanya kalau nggak dekat kan nggak sayang gitu ya. Betul. Nah, kami sebagai anggota Bapak siap mendukung segala tugas Polri di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda juga Bapak Wakapolda. Ya. Ini mau tanya nih Pak. Dalam biodatanya Bapak, saya lihat Bapak lahirnya di Jogja nih. Ya. Tepatnya di mana nih Pak? Tepatnya di daerah yang nggak bisa terbuka ya. Maksudnya gimana? Di Kuncen. Iya, jadi pekuncannya di mana ini? Kuncen di Wirobrajan. Wirobrajan. Kalau dulu itu depan Pasar Sapi. Oke. Kalau sekarang Pasar Kelitian. Wah. Oke. Yang kebetulan lewat sana boleh dong berkunjung ke sana. Boleh, silakan. Lebih dekat lagi dengan Pak Waka. Nah, kenapa saya tanyakan ini Pak Waka? Siapa tahu kebetulan saya ini adalah keponakan Bapak. Tapi itu harapan saya aja ya. Bapak lahir pada tanggal 16 Desember 1970. Masih sangat muda loh Bapak. Ya, masih panjang sekali kesempatan untuk menjadi pemimpin Polri yang luar biasa ya Pak ya. Nih Pak, kami kan kemarin nih ceritanya cari apa ya Pak, saya nggak bisa menghafal semua nih. Bapak itu jadi polisi itu tahun 1992 ya Pak? Iya betul. Bapak dari Batalion Pratisara Wirya. Itu artinya apa ya Pak? Saya cari-cari kok nggak dapat artinya itu. Oh iya, Pratisara Wirya itu batalion atau perwira utama yang punya keberanian dan gagah gitu ya. Nah, itu. Punya keberanian dan gagah. Ya. Jadi siapapun yang masuk dalam batalion ini harus menjadi perwira yang gagah dan berani, betul, gitu ya Pak ya. Seperti Bapak Waka saat ini. Ya. Mohon izin, Bapak ini selama menjabat kayaknya berpengalaman di bidang lalu lintas. Ya, lalu lintas sama bidang operasional ya. Bidang operasional. Karena kan ini kan lebih dekat dengan Pak Waka nih. Ya. Bisa nggak sih kami diceritakan pengalaman Bapak selama berdinas, suka duka dan gimana sih dinas di suatu tempat terus berpindah tempat lain seperti apa itu Pak? Mulai mungkin dari pernah jadi Kapolres juga nih. Iya. Di Polda di Polda DI malah udah 3 kali ya Pak ya? Di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah. Awal penempatan gimana ya Pak? Iya. Ya jadi apa ya? Saya dulu kan anak tunggal ya. Saya anak tunggal sendiri. Kemudian saya daftar Akabri, daftar Akabri. Di situ kan kalau zaman dulu tuh nggak boleh. Kenapa gitu? Anak tunggal tuh nggak boleh. Alasannya gimana kok bisa gitu Pak? Nggak tahu. Dulu kan cenderung katanya kalau tunggal tuh manja kan gitu. Bapak manja nggak ini? Ternyata enggak kan gitu. Nah, alhamdulillah saya tes semua itu. Akabri itu tes terakhir. Jadi saya di UMPTN waktu itu udah dapat di UNS waktu itu.
Cuman karena waktu itu masih tes ya udah, akhirnya tetap tes aja. Bismillah, alhamdulillah diterima di Akpol gitu. Padahal kesempatan lainnya itu seperti kuliah juga ada. Nah terus ya ternyata memang Tuhan sudah mempunyai rencana seperti itu kan. Jadi ibu saya kan udah nggak ada waktu saya SMP. Kemudian bapak saya meninggal waktu saya taruna tingkat 2. Sehingga waktu itu ya pelantikan ya udah buat siapa nih kan gitu kan. Iya Pak. Ternyata pelantikan kita dikumpulkan itu di Istana Negara tuh yang nggak ada orang tuanya atau yang orang tuanya nggak datang, dikumpulkan jadi satu kan begitu sama presiden waktu itu. Nah setelah itu baru penempatan pertama di Polresta Solo. Polresta Surakarta waktu itu. Itu terus ternyata habis dari Solo pindah di seputaran Solo, dari mulai Solo, Boyolali, ya kan kita nggak tahu tuh Boyolali apa, daerah mana gitu kan. Bajul Kesupen. Iya, Bajul Kesupen. Situ. Terus ke Klaten. Habis Klaten balik lagi Solo, terus sekolah kan begitu. Sekolah itu lanjutan sekolah PTIK ya Pak. PTIK. Itu terus nikah. Ternyata tadi jadi perwira itu kalau tadi kan sendirian. Nah ternyata begitu ada istri, ternyata untuk istri kan gitu. Tadinya masih bertanya untuk siapakah aku ini gitu kan. Betul. Ternyata sudah bisa dipersembahkan kepada ibu Garwo. Si Garaneng nyowo. Nggih. Terharu ya saya Pak. Aduh. Jadi deg-degan juga saya. Nggih. Itu pengalaman di Surakarta sebagai di Surakarta jadi Pamapta. Habis Pamapta kemudian Kaur Binop Lantas Boyolali, terus lanjut jadi Kasalantas Boyolali, terus pindah ke Klaten Kasalantas Klaten, terus pindah ke Polwil. Waktu itu masih ada Polwil. Kasubag Binop Polwil mana? Polwil Surakarta, baru PTIK. Itu ada kisah-kisah apa gitu selama berdinas di sekitaran Bajul Kesupen itu, Pak? Kisahnya waktu itu dari taruna saja. Itu kan baru pertama lulusnya, masih gagah-gagahnya itu Pak. Jadi waktu taruna tingkat 2 itu saya job training di Solo. Job training di Solo. Kemudian saya waktu itu pengamanan kirap Kebu Kiai Slamet. Ya Pak, Satu Suro ini kan mendekati Satu Suro nih, ya kan. Nah itu begitu kan banyak orang rebutan letong tuh. Kebu Kiai Slamet itu. Maaf saya sampai salah. Akhirnya kalau kita mau rebutan kan isin ya. Malu akhirnya tak injek aja gitu kan. Tak injek seret. Terus habis itu udah saya taruh di pangkat saya itu. Mudah-mudahan naik mayor gitu waktu itu. Dilalah yang job training di situ ada 10 orang. Yang letong itu ya hanya saya naik langsung, yang 9 hair. Gitu. Seru dan yakin banget itu akan membawa ke. Enggak tahu ya. Enggak ya, itu cuman ikut-ikut saja berarti. Ikut aja pas rame-rame gitu. Nah, dilalah begitu penempatan dapatnya di Jawa Tengah. Ya, sesuai dengan itu tadi dan kena balik ke Solo. Itu mungkin mergot letong itu. Jadi pengen coba letong juga nih Pak sayanya. Tapi belum pernah saya ketemu sama Kebu Kiai Slamet. Saya nggak enak saya ngomongnya salah. Siap salah. Ini juga banyak sekali ya Pak. Setelah dari Solo kemudian pindah yang sebagian besar semuanya dihabiskan masanya lebih banyak di lantas gitu. Memang spesialisnya di lalu lintas kenapa bagaimana itu Pak? Atau memang sudah nasibnya harus jalani tugas di lantas? Memang mungkin karena memang dijurnya waktu itu kan lalu lintas ya, dijur lantas, kemudian dari pimpinan juga arahkan situ ya kita ikutin aja karena lalu lintas itu memang dari orang lahir sampai meninggal dunia itu semuanya pasti pakai lalu lintas. Sehingga ilmu lalu lintas itu sebenarnya banyak. Ilmu lalu lintas itu banyak dan banyak digunakan. Seperti budaya tertib berlalu lintas itu juga
melihat suatu daerah atau suatu negara, itu kita lihat dari tata cara masyarakat berlalu lintas, itu kita bisa lihat kira-kira negara itu atau daerah itu tertib atau tidak, itu kelihatan dari lalu lintasnya itu ya, Pak ya. Betul. Dan juga kalau kita melihat suatu wilayah pasti kita tanya dulu aksesnya gimana gitu ya. Betul, salah satunya itu. Oke. Jadi terkait dengan lalu lintas semuanya akan lancar kalau ada jalurnya. Seperti itu ya Pak. Oke. Nah ini Pak, kalau saya sendiri kan tidak pernah berdinas di lalu lintas, hanya omong-omong orang dengar. Katanya dinas di lalu lintas itu memberikan simbol dari sebuah kesuksesan. Sebenarnya seperti apa pandangan Bapak sendiri orang yang dinas di lalu lintas? Itu mungkin ada benernya tapi ada enggaknya juga. Karena kalau di kepolisian itu kan terdiri dari beberapa fungsi. Ada beberapa fungsi, kemudian masing-masing mempunyai tupoksi sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, saya yakin itu akan beda-beda pasti. Jadi lalu lintas ya bagian lalu lintas, terus yang intel ya bagian intel. Itu kalau semuanya dilaksanakan dengan profesional gitu ya, memang tugas pokok fungsinya beda-beda. Sama seperti tubuh kita yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu kan ada jantung, ada hati, ada tangan kanan, tangan kiri. Itu kan tugas pokok fungsinya beda-beda. Tangan kanan tukang memberi, tangan kiri buat di belakang. Nah itu kan nggak pernah iri. Tangan kiri ini nggak pernah iri. Nggak pernah minta balikan ya. Oke, begitupun dengan dinas di Polri ya Pak. Betul. Ya, banyak satuan kerja. Apalagi Polri sendiri kan belum per korps yang dari lahir sampai dengan pensiun di situ, terus kan nggak bisa pindah-pindah gitu ya. Nah, berarti juga buat teman-teman Polri khususnya di luar, jangan usah merasa iri, bekerja dengan baik saja di satuan kerja yang sudah ditentukan, insya Allah maksimal hasilnya gitu ya. Nggak usah iri, saya pokoknya harus di telantas supaya saya kelihatan keren gitu. Betul, pokoknya kalau ada orang ngiri sama kita, ya kita harus nganan aja. Iya, biar kita nanti ketemu di satu tempat kiri dan kanan, karena ring road gitu ya Pak. Karena kalau kita ngiri juga, jadinya konvoy itu kan gitu. Pak Waka bikin saya tertawa terus. Semoga saya tidak salah hari ini. Ya, mohon maaf Pak Waka ya. Iya, itu kan kenapa sampai ada orang mengatakan, aku pengen di Ditlantas, katanya uangnya banyak. Betul nggak itu Pak? Rezeki, jodoh, kematian, rezeki, jodoh, mati itu sudah di tangan Tuhan. Betul. Kadang-kadang manusia aja yang suka kesusu. Nggak sabar nunggu waktunya. Padahal Tuhan sudah memberikan kita waktu yang sama. Satu hari itu ada 24 jam. Satu minggu 7 hari, satu bulan itu 4 minggu, satu tahun itu 12 bulan. Nah itu sudah sama, tergantung bagaimana kita memanagenya. Mengatur, urus wes enek takerane, nggak usah iri dengan kehidupan orang. Betul. Ketonggone goreng apa jenenge sayur daging sereng kita iri, kita goreng banyu sayur manyu gitu. Saya tertawa terus ini Pak. Memang Pak Waka ini sangat humoris. Karena humorisnya kadang saya bingung ke seriusnya, atau lagi humorisnya saya takutnya salah malah. Karena selama ini saya taunya kalau dapat dinas di Ditlantas itu kan kita jadi basah katanya, tempat basah. Padahal setahu saya tempat basah bukan di situ, tapi di Polair ya Pak ya. Di Polair, kemudian di Polair dan sebagainya. Ya tadi kalau kita sudah sesuai dengan kita syukuri. Prinsip saya kan dari dulu kan TNS ya. Apa itu Pak TNS? Terima, nikmati, syukuri. Insya Allah TNS dengan kita terima, kita nikmati, kita syukuri, insya Allah kita bahagia. Kalau hidup kita bahagia,
imun tubuh meningkat. Iya, tuh. Di era pandemi sekarang ini seperti Iya, betul banget, Pak. Nggih. Nek dipikir terus Nggih. meloro. Nggih. Nanti penyakit masuk semua. Gampang Gitu. kenanya, akhirnya nek reaktif terus bingung. Nggih. Itu selain di Ditlantas, Bapak juga pernah dinas di Bengkulu, nggih juga, Iya. Sumatera Selatan juga nggih. Betul. Jadi setelah dari PT IKA saya pindah ke dinas ke Bali. Ke Bali dulu. Oh iya, Di Bali, Bapak, nggih. di Bali, di sana juga pengalaman waktu itu pas ada bom Bali 1. Bapak pas di sana nggih pas Ya, kejadian itu? pas bom Nggih. Bali 1 ya susah lah. Ya, itu kisahnya gimana? Bapak Dengan- sebagai apa ya waktu itu di Bali? Waktu itu sebagai Wakasat Lantas. Wakasat Lantas. Bali. Wakasat Lantas. Kemudian ada kejadian bom Bali 1 dan bom Bali 2. Itu memang benar-benar susah hidup kita di sana itu. Kita mau nyari makan aja susah, belajar susah, kerja susah, pokoknya kabeh susah. Oleh karena itu di dalam tugas kepolisian itu ada namanya preemptif, preventif, penegakan hukum dan kerjasama. Sama nggih. Nah, kalau preemptifnya jalan, preventifnya jalan, kemudian penegakan hukum jalan, kerjasamanya juga jalan, insya Allah itu bisa aman semua. Lebih baik kalau kata dokter itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah waktu itu karena ada kejadian, akhirnya kita mengobatinya tuh susah, butuh waktu, kurang lebih 2 tahun kita untuk memulihkan Bali for the Bali itu. Kalau dibandingkan dengan kondisi saat ini yang bencana non alam gitu Pak, ini Ya. pandemi. Hmm. Situasi yang Bapak hadapi di Bali dengan saat ini tuh beratan di mana ya Pak? Beda ya, Beda. berbeda antara kondisi yang itu kan sekali, kemudian kejadian, Terus baru kita langsung recovery. Okay. Kalau ini kan kita belum tahu nih selesainya kapan, kan begitu. Terus lawannya nggak jelas. Gitu. Lawannya nggak jelas, kan rawan nih. Dan ini adalah sebagian kecil sebenarnya dari tugas pokok polisi untuk membantu satgas yang sudah ada ini. Begitu. Preventif, penegakan hukum dan kerma ya. Ya, kerjasama. Untuk menegakkan Kamtibmas sendiri. Nah itu Ya. ada, kalau Bapak kemarin saya ingat pertama kali Bapak mengambil apel di Polda DIY itu menyampaikan bahwa apa tuh ya Pak, ada pelanggaran, ada untuk menegakkan Kamtibmas itu kan ada beberapa kriminalitas apa Ya, ya? gangguan Gangguan Kamtibmas. Kamtibmas itu apa dia Gangguan Pak? Kamtibmas itu kan gangguan Kamtibmas itu ada yang pertama adalah kejahatan, Ya. kemudian yang kedua itu pelanggaran, Ya. yang ketiga Kamsel Titcar Lantas, yang keempat itu gangguan, Gangguan yang kelima bencana. bencana, Kemudian kejahatan sendiri itu terbagi dari 4. kejahatan. Kejahatan konvensional, transnasional, kemudian implikasi kontingensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara. Dari 4 itu, kemudian pelanggaran, ada pelanggaran KUHP, pelanggaran non KUHP. Kemudian yang ketiga Kamsel Titcar Lantas, itu dari mulai kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Terus gangguan itu ada gangguan yang disebabkan orang, disebabkan karena infrastruktur, disebabkan karena hewan, kemudian disebabkan karena bangunan, kan begitu. Bangunan. Dan yang terakhir adalah gangguan karena lingkungan hidup. Nah, itu gangguan. Terus bencana, ada bencana alam, non alam dan bencana sosial. Nah, kalau yang di Bali itu kan kejahatan yang dilakukan yang berimplikasi kontingensi. Nah, sehingga penanganannya perlu secara holistik. Nah, kalau yang kejadian saat ini itu kejadian gangguan Kamtibmas bencana non alam yang bisa berdampak kepada bencana sosial. Nah, sehingga ini lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Iya. Kalau yang di Bali itu lebih jelas arah penyelesaiannya gitu, Pak. Karena kejadian sekali terus perbaikan dengan rembukan bersama-sama lainnya kan segera bisa diambil solusi lah. Nah ini
nunggu sampai kapan dia pergi dan kurang ininya. Nah, ini semua kan akan yang Bapak jelaskan tadi kan semuanya tidak lepas dari tanggung jawab Polri, khususnya, termasuk dalam bidang tugas pokok Polri itu sendiri nih. Betul. Nah, Bapak sendiri untuk jabatan selain saat ini sebagai Wakapolri, sebelumnya Bapak pernah di Jogja juga tahun 2011 ya Pak, sebagai Wadirlantas. Wadirlantas. Kemudian 2013 Bapak menjadi Kapolresta Jogja. Kapolresta Yogyakarta. Hampir salah, saya siap salah Bapak ya. Nah, dari pandangan Bapak selaku Wakapolda sendiri, apakah teori tentang tupoksi Polri yang Bapak pernah sampaikan mungkin selama bertugas di Widya Iswara ya Pak, itu dengan kondisi implementasi di masyarakat saat ini, khususnya di Polda DIY seperti apa Pak? Apa sudah terlaksana dengan baik atau masih hal-hal yang perlu diperbaiki? Semuanya hampir sama ya di seluruh Indonesia ya. Saya udah pernah dinas di Bali, di Bengkulu, di Palembang, kan karakteristik kerawanan daerah itu juga beda-beda. Kemudian kalender Kamtibmas, kemudian karakteristik masyarakatnya juga beda. Antara di Bali dengan di Jogja itu beda. Kalau di Bali pure itu pariwisata. Kalau di Jogja ini selain sebagai kota wisata juga sebagai kota budaya, kota pendidikan. Jadi selain kota wisata, pendidikan, budaya dan kota pelajar kan begitu. Nah, sehingga dan masyarakatnya pun dari seluruh Indonesia itu ada di sini. Sehingga penanganannya pun terapinya juga berbeda dengan di wilayah-wilayah lain. Jadi untuk kondisi penanganan gangguan Kamtibmas saat ini itu sudah memang tidak boleh berhenti, tidak boleh hanya bisa sudah, tapi memang harus terus never ending proses kan gitu. Terus dan terus, jangan berhenti satu kali aja gitu ya. Betul. Anak-anak pelajar pun tiap tahun beda. Kemudian mahasiswa tiap tahun berubah, beda terus kan begitu. Oleh karena itu polisinya juga harus tetap berubah. Apalagi di era sekarang ini kan masa di era milenial kan begitu ya. Era milenial kan beda lagi. Jadi selain kekuatan-kekuatan itu juga ada kekuatan media di situ. Kemudian kekuatan-kekuatan yang lainnya. Kalau saya selalu menyampaikan bahwa kita ini saat ini hidup di dua dunia. Satu di dunia nyata, satu di dunia maya. Sehingga kegiatan-kegiatan kepolisian preventif, Gakum, Kerma itu selain di dunia nyata, kita juga laksanakan di dunia maya begitu. Sehingga emang gara-gara si Maya ini gitu ya. Tapi ini juga kalau bicara tentang dunia maya, di mana Polda DIY sendiri kan punya Common Center ya Pak ya. Itu merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Polda DIY untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui si Maya, gitu betul apa Pak ya? Tentu kita harus apa namanya? Di era pandemi dan milenial ini memang kita harus berpikir kreatif. Seluruh anggota juga harus berpikir kreatif. Seperti kemarin waktu saya di Sespim sebagai WI, Widya Iswara. Widya Iswara itu tenaga pendidik, dosen. Begitu ada era pandemi, kemudian kita ada harus PJJ, pembelajaran jarak jauh. Wah, saya langsung mikir itu kita harus mempunyai bagaimana memiliki aplikasi absen online. Kemudian kita harus memiliki aplikasi yang bisa mempertemukan antara pengajar, murid dengan pengawas yang tempatnya berbeda-beda tapi bisa disatukan dalam satu aplikasi. Nah, itu kita harus berpikir seperti itu. Itu di lembaga pendidikan. Nah, di sini juga kita harus kreatif. Kan sama seperti misalnya kita mau makan. Kalau zaman dulu kan mau makan harus ke warung. Ke rumah makan. Sekarang enggak. Duduk manis di rumah datang.
handphone saya juga udah canggih. Bisa lewat handphone saya itu bisa nyetater mobil. Wah. Pakai aplikasi apa itu, Pak? Atau sudah memang bawaan mobilnya? Saya tinggal pencet aja, saya telepon driver saya. Nyala itu. Saya belum sampai ke sana ilmunya, Pak. Jadi belum bisa menggunakan handphone saya untuk membuat mobil saya berjalan sendiri. Ya betul, Pak. Wah, luar biasa. Nanti boleh nggak, Pak, sekali-kali saya pinjam handphonenya Bapak? Bisa. Mobil Bapak siap salah. Luar biasa. Nih, masih ngomongin pandemi nih, Pak. Satgas Amanusa 2 yang di Polda DIY itu kan sejak sejak akhir Februari beserta dengan gugus tugas yang ada di ini kan sudah bolak-balik memberikan himbauan kepada masyarakat, penyemprotan untuk mengurangi terpapar ke COVID-19 ini. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ekonomi harus terus berjalan. Pada akhirnya Jogja pun memberikan peluang untuk ekonomi tetap berjalan. Dan pada akhirnya beberapa minggu terakhir ini jumlah warga yang terpapar itu agak meningkat. Nah itu ada solusi yang Bapak ingin berikan kepada kami, khususnya kepada teman-teman sedulur Jogja, kaitannya untuk mencegah dari paparan COVID-19. Jadi memang pola. Jadi begitu ada pandemi, tentu Polda DIY kan sudah mempunyai pola. Kita harus membuat pola karena kita mau bikin baju aja, itu harus kita bikin dulu polanya, kan begitu. Gitu. Nggak mungkin langsung potong nggak mungkin. Nah, pola penanganan COVID-19 oleh Polda DIY itu dari mulai kita membantu penyemprotan disinfektan, kemudian kita memberikan penyekatan, kemudian kita juga membuat aplikasi-aplikasi. Selain itu kita juga memberikan baksos. Itu adalah bentuk bantuan-bantuan. Yang terakhir kemarin kita mendukung pemerintah daerah untuk membangun kampung tangguh. Kampung tangguh karena ekonomi harus jalan nih. Nggak mungkin kita langsung drop semua begitu. Langsung tutup pintu. Itu nanti bisa inflasi kita kan begitu. Nah, dampaknya tentunya begitu kita ada sedikit bukan pelonggaran ya, tapi kita ekonomi juga harus jalan, kesehatan juga harus kita jaga. Jadi dua-duanya ini harus kita jalani karena hidup ini harus berjalan terus. Jadi walaupun kemarin sudah ada terjadi peningkatan, tapi kita tetap genjot, kita berikan pendisiplinan kepada masyarakat. Kita kerjasama dengan stakeholder terkait, dengan gugus tugas, TNI, Polri, kemudian dari Dinas Kesehatan itu mengedukasi terus. Dan kita tidak pernah bosan untuk mengedukasi masyarakat sehingga nanti menjadi habit. Jadi kalau mau keluar rumah, belum pakai masker nih. Malu nggak pakai masker. Seperti malu nggak pakai apa gitu ya, Pak? Ya, begitulah harapannya seperti itu. Saya mohon izin Bapak, ini tadi ada kalimat kampung tangguh. Itu merupakan inovasi dari Polda DIY. Seperti apa sih sebenarnya kampung tangguh? Juga kalau nggak salah ada Simade nih. Nah, itu muncul, inovasi muncul ketika pandemi muncul setelah pandemi lama gitu kan. Nah, boleh kami diberikan bayangan seperti apa kampung tangguh juga Simade? Ya, kalau kampung tangguh itu intinya kita mendukung masyarakat di tingkat desa itu untuk memiliki ketangguhan. Ada beberapa ketangguhan di sana. Yang pertama tangguh di bidang kesehatan, kemudian yang kedua tangguh di bidang keamanan, kemudian yang ketiga itu tangguh di bidang ekonomi, kemudian yang keempat tangguh di bidang pendidikan, dan yang kelima tangguh di bidang informasi. Karena lima-limanya ini menjadi komponen yang sangat fatal. Tidak akan ekonominya itu bagus kalau tidak aman. Kemudian tidak akan aman kalau ekonominya nggak jalan, kan gitu. Dan ekonomi dan keamanan tidak akan jalan kalau kualitas sumber daya manusianya desa itu kurang, kan begitu. Nah, yang keempat adalah
kesehatan tadi. Mensana in corpore sano. Nah, di dalam tubuh yang sehat itu akan terdapat jiwa yang kuat kan gitu. Nah, itu harus sehat. Sehat lahir dan batin kan begitu. Nah, yang terakhir adalah informasi. Di era dunia maya sekarang ini banyak hoak-hoak gitu. Banyak hoak-hoak itu kan gitu. Jadi ceritanya masyarakat itu harus tangguh juga dari informasi palsu atau hoak Betul, gitu. Nah, itu kalau kampung tangguh sendiri dipilih atau memang kampung itu memiliki kriteria itu, kemudian dia diinikan sebagai daerah apa namanya? Kampung tangguh. Ya, itu dari beberapa kampung tangguh di seluruh kabupaten kota itu mereka sudah ada mencalonkan yang ini akan dijadikan kampung tangguh. Sampai saat ini sudah hampir 45 desa yang kampung tangguh, dan itu tiap bulan akan kita supervisi, kemudian kita edukasi, ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini. Harapannya kalau setiap desa itu nanti sudah tangguh, berarti kecamatannya itu akan tangguh. Kalau seluruh kecamatan di kecamatan di Jogja itu tangguh, otomatis seluruh kabupaten akan tangguh. Kalau kabupaten itu tangguh, maka dalam provinsi DIY ini akan tangguh. Kalau provinsi DIY dan seluruh provinsi di Indonesia ini tangguh, harapannya Indonesia akan tangguh gitu. Itu harapannya. Gitu ya, betul-betul merdeka. Makanya lagu Indonesia Raya kan jelas tuh ya. Merdeka, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, karena Indonesia Raya. Jangan sampai badannya bangun, jiwanya nggak bangun. Atau sebaliknya malah. Atau jiwanya bangun, badannya nggak bangun. Nah, gitu. Makanya luar biasa founding father kita menciptakan lagu Indonesia Raya, kemudian yang kita jadikan pedoman dari mulai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu luar biasa. Pedoman hidup bangsa Indonesia. Ya, itu hampir sama dengan saya juga bersyukur sama orang tua saya dulu memberikan nama saya Slamet Santoso kan gitu. Saya pengen sebenarnya ngomong itu tapi takut salah, Bapak. Iya, dan itu sudah tertera itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Dengan Slamet Santoso mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Saya juga pengen sebenarnya nama saya masuk tapi nggak ada gitu. Jadi ya sudahlah Pak, saya pakai nama di tempat lain saja. Oh gitu ya. Nah itu untuk kampung tangguh. Nah kalau si Made itu berangkat dari masyarakat kan takut ya. Takut untuk mendatangi ke tempat-tempat. Akhirnya dari Direktorat Lalu Lintas mempunyai ide untuk kita yang mendatangi ke desa-desa melaksanakan uji kompetensi terhadap teori maupun praktek langsung ke desa-desa. Nanti untuk proses selanjutnya kalau sudah diuji di situ udah lulus baru tinggal foto. Nah, jadi kita kita yang door to door ke kampung-kampung. Iya, begitu. Luar biasa ya, mengurangi beban masyarakat juga di tengah pandemi seperti ini. Betul, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang. Apalagi kan surat izin mengemudi atau surat-surat penting lainnya kan tetap harus diurus. Jangan sampai di alasan pandemi, saya nggak ngurus SIM soalnya kan kemarin pandemi. Nah sekarang nggak ada alasan lagi bahwa surat izin mengemudi atau surat-surat lainnya juga akan tetap harus diperbaharui masa berlakunya ya Pak. Nah untuk SIM itu SIM ada itu untuk SIM. Ya SIM masuk desa. SIM masuk desa. Jadi kita melaksanakan ujian teori karena kita sebagai polisi ini kan hanya menguji kompetensi dari masyarakat itu. Nah, kalau memang masyarakat itu masih kurang pengetahuan tentang lalu lintasnya, kita ajarin sehingga kalau mereka sudah pintar semua, kan kita juga enak, polisi juga enak. Kurangi pelanggaran di jalan. Betul. Itu harapannya. Simade namanya. Kenapa bukan Simas apa gitu? Simas atau apa kok namanya jadi kayak orang Bali gitu Simade? Ya dilalah ya. Kan dari singkatannya seperti itu. Iya. Kemarin saya juga sempat kenapa nggak si emas atau si Kang Mas gitu ya Pak? Karena memang singkatan yang pas banget. SIM masuk desa gitu ya Pak ya.
Nah ini ada lagi nggak yang Apa ingin Bapak sampaikan kepada sedulur Jogja Istimewa kaitannya dengan pandemi ini, bagaimana harus menyikapinya dan bagaimana agar tetap bisa hidup produktif tapi tetap sehat? Ya, sama seperti kemarin juga harapan kita dari Bapak Gubernur, Pemda itu juga sudah memperpanjang masa tanggap darurat itu, dengan harapan dengan memperpanjang masa tanggap darurat kita juga semakin siap untuk menghadapi adaptasi kegiatan baru ini, kebijakan baru ini, dengan membiasakan semua dari mulai menggunakan masker, rajin cuci tangan. Sebenarnya di ajaran-ajaran agama juga semuanya sudah mengajarkan lah itu. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Sebenarnya sudah ada semua, cuman ini kan kita diingatkan saja sama yang punya alam ini, kan begitu ya, sama Tuhan Yang Maha Esa. Ingatkan kembali bahwa kebersihan itu merupakan bagian daripada iman ya Pak ya. Betul. Jadi tetap protokol kesehatannya tetap produktif, tapi tetap ini kalau melihat di saat ini khususnya di Malioboro itu saat Sabtu Minggu itu sudah tumpah ruah. Itu seperti apa itu Pak yang bisa kita lakukan? Untuk di tempat-tempat wisata, tempat-tempat perbelanjaan, kemudian tempat transportasi, di kawasan-kawasan peribadatan juga sampai saat ini, sebelum kemarin dibuka kita sudah melakukan simulasi dulu. Setelah kita simulasi, kemudian dinyatakan oke oleh gugus tugas, baru boleh dibuka. Karena takutnya nanti jangan sampai menjadi klaster baru. Karena kalau sudah jadi klaster baru, nanti jadi susah lagi, tambah susah dia. Tambah susah. Sehingga si para pengusaha juga harus konsisten dia melaksanakan protokol kesehatan. Masyarakatnya juga harus konsisten. Jadi kalau kerjasama itu berdua itu udah klop, nah kita juga enak. Polisinya, tentaranya, Pemdanya, Satpol PP-nya juga konsisten, dia ngajarin terus, ngingetin terus, ya insya Allah lancar. Termasuk di Malioboro, memang kapasitasnya misalnya 1000 di masa pandemi, dengan QR code yang kita sudah buat cukup 500 saja misalnya gitu. Gantian nanti begitu. Gantian minggu berikutnya lagi. Minggu depannya lagi kan gitu. Satu kata lagi buat sedulur Jogja yang ingin Bapak sampaikan. Kamtibmas Jogja seperti apa agar tetap terjaga di masa pandemi ini? Intinya adalah Jogja adalah milik kita semua. Jogja milik kita semua. Siapa yang dikatakan orang Jogja? Orang Jogja adalah pertama orang yang lahir di Jogja, orang yang kerja di Jogja, orang yang sekolah di Jogja, orang yang pokoknya sing golek mangan nang Yojo. Itu orang Jogja. Itulah orang Jogja. Dan kelima tadi komponen itulah yang tanggung jawab terhadap keamanan, kesehatan dan ketertiban di Jogja. Karena Jogja milik kita semua. Makanya kepada para orang Jogja tadi yang saya sampaikan, mari kita jaga Jogja supaya tertib, aman, lancar, terus sehingga semuanya bisa enak. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada yang saya bukan orang Jogja, kamu orang Jogja, bukan gitu. Tapi kita adalah Jogja. Mari kita bangun kekitaan. Jangan keakuan. Kekitaan. Mari kita bangun kekitaan, bukan keakuan. Nah, itu pesan saya. Iya, pesannya kekitaan, jangan keakuan. Ya. 30 menit berjalan tuh melebihi waktu. Senang banget saya rasanya ngobrol dengan Pak Waka. Kapan lagi kalau nggak di podcast, Polisi Punya Podcast, kami bisa lebih dekat dengan Bapak Wakapolda. Ke depan kita cari waktu lagi ya Pak. Oke. Sampai jumpa. Polisi Punya Podcast.